Pesanggerahan, Rabu 30 Juli tahun 2025. Izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKK. 3. Pembacaan doa. 4. Sambutan Ketua TP PKK Kelurahan Pesanggerahan. 5. Sambutan-sambutan. 7. Penutup. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, terima kasih atas limpahan rahmat dan hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami, serta jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan rutin PKK tingkat kelurahan ini sebagai ajang mempererat persaudaraan kami. Hidupkanlah kami dalam cahaya rahmat dan keimanan-Mu. Matikanlah kami dalam ibadah terbaik yang kami miliki, serta bimbinglah setiap langkah hidup kami. Sungguh hanya kepadamu lah tempat kami bergantung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kan mau ke tingkat provinsi kan gitu ya. Memang PTP ini pemanfaatan tanah pekarangan ini bukan lomba yang mudah ya, bukan lomba yang mudah, karena memang lomba ini melibatkan semua rumah yang ada di Kelurahan Pesanggerahan ya. Rumah kita di Pesanggerahan, bangunan rumah kita ada berapa rumah menurut data Desa Wisma? Tuh 5.700-an lah gitu deh ya. Ya. Jadi kalau kita rata-rata per RW, karena dia walaupun itu biar dapat hitungan satu itu tiap rumahnya itu ada kategori indikator tertentu ya. Di rumahnya minimal ada 5 jenis tanaman kan begitu. Ataupun mungkin ada satu jenis cuman rimbun, ya misalkan tuh sirih itu ya, sirih itu kan biasanya dia mah menjalar ya, menjalar itu dia jadi kayak apa, kayak aub-auban itu apa namanya itu, jadi adem gitu ya. Nah itu juga hitungannya satu gitu ya. Kondisi rumahnya itu ya
daripada dia taruh pot mendingan parkir motor, banyak begitu kan ya? Abang nggak ada yang begitu di sini mah ya? Ada nggak kira-kira rumah kita yang begitu tuh, di rumah warga kita ya, yang begitu gitu. Rumahnya kecil nih ya, parkir motornya muat mana tuh di depan ya. Dia milih tanah mana mau milih buat parkir motor? Iya maksudnya begitu maksudnya. Ya kondisinya memang seperti itu, ya kan? Makanya kalau kita tarik ke sebuah ya hati nurani masing-masing orang yang ada, ya bukan di luar pesantrennya semuanya dah. Semua manusia pasti di dalam hatinya suka yang namanya penghijauan, ya, suka yang namanya keindahan, benar gak? Walaupun itu nanti kita coba kaitkan dengan itu ya. Cuman karena kebutuhan, butuh pohon, butuh penghijauan, apa butuh parkiran motor, kan gitu ya. Pasti karena kebutuhan dia bilang prioritasnya lebih parkiran motor, pasti dia ambil parkiran motor, bener gak? Nah, tinggal kita sebenarnya mencarikan solusi itu ya, mencarikan solusi-solusi itu kepada masyarakat. Bagaimana caranya masyarakat ini walaupun prioritasnya dia sudah dapat parkiran motor tadi, tapi tetap ada sebuah hal terkait penghijauan yang ada di lingkungan rumahnya, benar nggak? Ya itu jadi PR kita semua. Makanya kemarin waktu di lingkungan RW 03 ya, di Poktan RW 03 hasil ngobrol-ngobrol, hasil makan-makan bareng sama Bu RW, sama sayur asamnya Bu RW, yang ikan asinnya Bu RW, yang itu Bu RW. Jadi timbul tuh bagaimana kita mencoba mempertemukan antara kepentingan masyarakat yang tadi itu, yang parkiran motor itu, dengan program kita, ya gitu ya, dengan program kita yaitu penghijauan ataupun yang berhubungan dengan Pokja 3 ya, Pokja 3. Jadi timbullah kemarin tuh yang namanya kita menanam di dalam rak-rak ataupun bingkai-bingkai yang merupakan bingkai tanaman ya, yang memang bingkai tanamannya itu ditaruh di rumah tadi ya, di rumah tadi tuh yang parkiran cuma muat parkiran motor doang gitu ya, karena dia nggak punya space buat pekarangan, dia memakai temboknya. Makanya timbullah kemarin ide dari Poktan RW 03 yaitu serasa sehari ya, serasa sehari. Jadi serasa sehari itu sedekah siram sayuran sehari. Nah ini maksud saya, ini sebuah gambaran inovasi-inovasi baru yang memang menjadi PR kita terkait PTP ya, terkait PTP mewakili Jakarta Selatan untuk tingkat provinsi DKI Jakarta. Saya yakin sih ketua maupun PKK RW sudah semuanya pastinya melakukan usaha ya. Tadi salah satu inovasi yang sudah saya sampaikan itu juga bisa dipakai. Nah terus bagaimana kalau orang ngadepin besok, kan gitu ya, ngadepin besok bagaimana gitu. Kalau kita ya terus terang ya, ini kalau saya sebagai lurah itu menang yang kemarin sebenarnya nggak dinantikan ya, nggak dinantikan sama sekali saya bisa lurah Nusantara ini menang ya, nggak diangan-angan itu. Tapi karena memang kondisi kelurahan kitanya emang udah begitu gitu ya, kondisi kelurahan kitanya udah begitu, dilihat sama dia sama tim penilai begitu, dan ternyata hasilnya kita begitu. Jadi gitu ya, jadi maksudnya gini loh, bukan maunya si lurah itu menang ya, ya memang ya gimana ya, kita biasa aja kayak begitu ya kan, itu nilainya begitu ya, ya mau kagak mau jadi kita harus begitu ya. Jadi gitu, pokoknya ceritanya begitu ya, ini ceritanya begitu ya. Jadi ini kemenangan yang memang sesuai dengan kondisi wilayah kita dibandingkan wilayah kelurahan yang lain ya. Jadi mau saya, kita dengan adanya lomba ini
sama-sama kita ya, sama-sama kita bergerak sinergi semuanya. Kita kedepankan jangan si A, si B, tapi kita kedepankan yang namanya kelurahan persaudaraan. Gitu maksud saya ya. Kita harus sama-sama dorong, kita harus sama-sama narik, kita harus sama-sama menciptakan sebuah inovasi-inovasi buat kelurahan persaudaraan. Kita udah nama baik kelurahan persaudaraan itu udah kagak diraguin lagi ya sejak ada Selatan. Bahkan sudah seDKI nama kelurahan persaudaraan itu mereka tahu ya, mereka tahu karena memang beberapa lomba yang muncul adalah kelurahan persaudaraan. Nah, kita sekarang dapat lagi hadiah seperti ini. Bukan maksud saya memaksakan ibu-ibu kita harus A, harus B, tapi setidaknya kita harus berusaha maksimal biar hasilnya juga maksimal gitu. Kalau kita udah usaha dikasihnya begitu ya udah namanya takdir begitu ya. Tapi yang penting kita usaha dulu ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ibu semuanya tetap semangat. Mari sama-sama kita jaga marwah kelurahan persaudaraan. Mari sama-sama kita majukan kelurahan persaudaraan. Mudah-mudahan nantinya hal itu menjadi amal kebaikan buat kita semua ya, amal kebaikan buat kita semua, dan juga bisa menjadi contoh bagi kelurahan-kelurahan lain sehingga menjadi amal jariah buat kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lebih sering ke puskesmas untuk tes IVA dengan bidang Dewi di hari Senin dan Rabu karena capaiannya masih sedikit. Kemudian yang kedua, bias bulan imunisasi anak nasional sekolah itu kan bias itu akan dilaksanakan nanti di bulan Agustus. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti bisa ditanyakan di puskesmas. Dan satu lagi yang saya mau titip, apabila ada kepuasan atau ketidakpuasan terhadap puskesmas, ibu bisa ngobrol ke kita dulu, atau kalau misalnya puas ibu bisa tulis rating di Google Review tentang 5 ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar PKK? Alhamdulillah, luar biasa. PKK-ku, PKK-kamu, PKK kita semua. Kita mewakili Jakarta Selatan di 3 provinsi. Alhamdulillah kemarin tahap 1 sudah terlewati paparan di 3 provinsi. Tinggal pelaksanaannya, verifikasi lapangan. Apakah sesuai apa yang sudah saya sampaikan kemarin di gedung PKK Melati Jaya, antara paparan dengan kondisi di lapangan. Kegiatan Perlap itu dilaksanakan di hari Senin tanggal 4 Agustus. Hari Senin berapa hari lagi Bu? 4 hari lagi ya. Jamnya jam 1. Jam 1 siang, mudah-mudahan cuaca cerah, tidak hujan, karena 90% nanti verifikasi lapangannya itu di luar ya, di lapangan. Kita berdoa mudah-mudahan cerah, semua berjalan dengan lancar sesuai harapan. Tentunya yang tadi sudah disampaikan Pak Lurah, memang lomba PTP ini lomba yang lumayan ya Bu ya, lumayan berat karena banyak hal yang harus disiapkan. PTP ini tidak jauh dengan lomba LBS, PHBS, itu kurang lebih hampir sama ya, 11-12 tuh, karena lapangan yang harus kita persiapkan. Nah, yang pertama tadi berawal dari RW pendukung. Jadi dari 8 RW awalnya hanya 6 RW. Pada saat lomba di tingkat kota awalnya hanya 6 RW. RW 1 dan RW 2 itu tidak masuk karena permintaan dari tingkat kota hanya 80%.
Tapi setelah selesai di tingkat kota dan alhamdulillah juara 1 tingkat kota, itu diminta untuk menambah 1 RW lagi yang ada RPTRA-nya. Berarti di RW 01. Makanya kemarin kita ngobrol ya Bu RW. Nah, RW 02 kemarin juga sudah kita sampaikan di tingkat provinsi bahwa RW 02 dalam hal ini masih dalam pengembangan ya, pengembangan kawasan. Mudah-mudahan di tahun depan bisa kita ikut sertakan lomba. Jadi semuanya tanggung ya, tinggal 1 ditinggalin gitu. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Ini pesan dari Ibu Wali Kota, dari Bu Seko. Persiapan Perlap tanggal 4 itu tim diterima di Kelurahan Pesanggerahan. Jadi jam 1 mereka sudah tiba Pak Rohidi. Nanti di aula di sini dibuat disetting pemeriksaan administrasi Pokja 3 tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota. Jadi Pak Rohidi tolong disetting untuk 3 tingkatan. Jadi tim dari provinsi turun untuk memeriksa administrasi Pokja 3. Jadi di sini sepertinya penuh nih. Jadi dibuat 3 staff ya. Kira-kira berapa orang? Nanti mejanya dipisah-pisah kelurahan, kecamatan, kota. Nah, untuk RPTRA Abdi Praja juga tetap disiapkan administrasi Pokja 3-nya. Yang dinilai adalah PTP. Apa Bu panjangannya? Bagaimana dengan pekarangan yang minimalis? Tadi Pak Lurah sampaikan, pilih parkiran motor atau pilih untuk tanaman. Nah, pastikan pilih motor dong Bu, ya kan? Pilih motor. Terus, bagaimana upaya kita untuk punya PTP? Dengan cara apa? Apakah dengan PLT kultur, tembok, atau dengan memanfaatkan area-area yang minimalis itu? Dengan cara apa? Nah, itu yang dinilai. Penilaian lomba PTP ini paling banyak di bobotnya paling banyak di verifikasi lapangan 60%. Jadi pertama yang Ibu harus lakukan apa? Tolong informasikan kepada warga yang hari ini tidak hadir bahwa pada saat tanggal 4 hari Senin kita ada penilaian pelaksanaan lomba PTP. Dan sampai nanti juri iseng-iseng ngobrol nih ketemu warga, oh enggak Bapak Ibu, kita sedang apa? Nggak tahu tuh orang nggak ngasih tahu gitu ya. Jangan sampai itu ya Bu, nanti dihimbau apakah melalui arisan RT atau kegiatan-kegiatan RW lainnya ya. Tolong diinformasikan hari Senin itu kita ada penilaian lomba tingkat provinsi. Jadi yang terakhir saya sampaikan bahwa hari Senin mudah-mudahan cuaca bagus, kemudian juga di lapangan juga berjalan dengan lancar. Cuma saya titip aja ya Bu RW, tolong sampaikan ke kadernya di bawah melalui Desa Wisma, melalui seluruh unsur kader bahwa hari Senin kita ada penilaian lomba PTP. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.